Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di hari Rabu minggu keempat dengan mata pelajaran bahasa Inggris dengan saya Mem Putri. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, sebelum kita memasuki materi, eh, tidak lupa Ibu ingatkan untuk tetap jaga prokes, sering cuci tangan, dan wajib menggunakan masker. Juga jangan berpergian keluar rumah jika tidak urgent. Oke. Anak-anak, untuk melestarikan budaya kita, biar selalu ingat lagu-lagu daerah. Pasti kalian uh, hanya ingat sedikit, ya kan? Karena sudah lama tidak menyanyikan lagu-lagu daerah. Hari ini kita akan menyanyikan lagu daerah dari apa? Dari Kalimantan untuk melestarikan budaya Indonesia. Ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi diurung bari-bari. Masak gigi diurung bari-bari. Lepak mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung, dikit-dikit dawang. Nang mana batis kutung, dikit-dikit dawang. Ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi diurung bari-bari. Masak gigi diurung bari-bari. Lepak mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung, dikit-dikit dawang. Nang mana batis kutung, dikit-dikit dawang. Ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi diurung bari-bari. Masak gigi diurung bari-bari. Lepak mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung, dikit-dikit dawang. Nang mana batis kutung, dikit-dikit dawang. Ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi diurung bari-bari. Masak gigi diurung bari-bari. Lepak mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung, dikit-dikit dawang. Nang mana batis kutung, dikit-dikit dawang. Nah, itu tadi lagu Ampar-ampar pisang dari Kalimantan ya. Oke, baik, kita akan mulai masuk ke materi yang baru. Sebelumnya kita membahas tentang expression of intention. Lalu di pertemuan minggu kemarin saya meminta kalian untuk mencari apa? Mencari materi tentang degree comparison. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu degree comparison. Apa ya degree comparison itu? Check it out. Okay, now we are going to discuss about new topic. The topic is degree comparison. What is degree comparison? I will give you the definition first.
The definition of degrees of comparison is to compare an adjective or an adverb of two or more than two subjects or the doers. Jadi untuk definisi degrees comparison itu sendiri, yaitu kata perbandingan di sini adalah untuk membandingkan an adjektif, kata sifat atau an adverb, kata kerja dari dua atau lebih subjek atau the doers. The doers di sini adalah pelakunya. Jadi membandingkan dua subjek ya, bisa kata sifatnya, bisa kata kerjanya. I will give you two example. The first is, you are smarter than me. Here, the sentence compares the quality of adjective of the two subjects or the doers. Jadi di sini untuk contoh yang pertama, you are smarter than me, kamu lebih pintar daripada saya. Jadi kalimat di sini membandingkan kualitas. Kualitas smarter ini kata apa? Ya, betul, kata sifat dari dua subjek. Subjeknya apa? Pelakunya siapa? You and me. Jadi perbandingannya di sini adalah dua subjek yang membandingkan smarter, lebih pintar. Ini adalah kata sifat. Let's see example number 2. Alvin walks faster than Aldi. Here, the sentence compares the quality of verb of the two subjects, the doers. That Alvin can walk faster compared to Aldi. Jadi di sini untuk contoh yang nomor 2, apakah yang dibandingkan? Ya, betul. Faster. Walk. Walk di sini adalah kata kerja. Walk di sini kata kerja, kemudian faster, lebih cepat ya. Adjektif. Yang dibandingkan siapa? Subjeknya Alvin dan Aldi. Jadi Alvin berjalan lebih cepat daripada Aldi. Yang dibandingkan adalah dua subjek. Ya, lalu kemudian verb yang perbandingannya adalah verbnya yaitu walk. Seperti itu. Sampai sini paham sebelum saya lanjutkan ya. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Kemudian the kinds of degrees of comparison here any three. The kind of degrees of comparison here any three. The first is positive degree. The second is comparative degree, and the last is superlative degree. Here for the example, adjective and adverb, kata sifat dan kata kerjanya. Jadi jika kata sifatnya ini berubah menjadi apa untuk menjadi kata kerjanya, seperti itu. Untuk positive degree, here three example of adjective. The first is angry, calm, and wonderful. Kata sifat di sini ada 3. Ada marah, calm, and wonderful. Jadi di sini jika kata sifat ini berubah menjadi adverb, menjadi angrily, calmly, and wonderfully. Paham ya? Nanti saya akan berikan contoh kalimatnya. Kemudian untuk yang comparative degree, kata perbandingannya angrier, calmer, more wonderful. And for the adverb is more angrily, more calmly, and more wonderfully. For the superlative degree, superlative ini artinya sangat ya. Angriest, calms, most wonderful. Is it changed to the adverb? Most angrily, most calmly, and most wonderfully. Okay. Here, every adjective and adverb can be written in one of three degrees. Jadi
Setiap adjektif dan adverb di sini dapat dituliskan di dalam tiga ini tadi. Nah, 3 macam degree of comparison tersebut. For the positive degree here, this offers no comparison. It just tells us about the existence of a quality. For example, jadi di sini untuk positive degree-nya tidak ada yang dibandingkan. Contohnya ada slow, beautiful, and happy. Itu yang adjektifnya. Yang adverb-nya ada slowly, beautifully, and happily. Kemudian kita rubah ke comparative degree. This compares two things to show which has the lesser or greater degree of the quality. Jadi untuk yang comparative degree di sini adalah untuk membandingkan dua benda atau dua subjek untuk menunjukkan yang mana yang lebih kecil, yang mana yang lebih besar secara kualitasnya. Contohnya adalah untuk adjektif, untuk kata sifatnya yaitu slower, more beautiful, and happier. Kenapa Bu? Kok nggak beautifuler? Nanti saya akan jelaskan, oke? Kemudian untuk adverb-nya ada more slowly, more beautifully, and more happily. Ini yang comparative degree, jadi membandingkan dua benda atau dua subjek untuk menunjukkan mana yang lebih kecil dan mana yang lebih besar. Kemudian the last is the superlative degree. Here it compares more than two things to show which has the least or greatest degree of the quality. Jadi untuk superlatif ini membandingkan dua atau lebih benda atau orang untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan mana yang paling kecil atau yang paling besar. Jadi untuk arti superlatif di sini adalah paling ya. Contohnya adalah slowest, most beautiful, and happiest. Ini sangat lambat, sangat cantik, dan sangat bahagia. Kalau yang ini tadi, slower itu lambat, cukup cantik, cukup bahagia. Kalau ini yang cukup ya, ini sangat sekali. Kemudian untuk adverb-nya ada most slowly, most beautifully, and most happily. Sampai di sini paham ya? Kalau yang the positive degree di sini tidak ada perbandingan, kalau the comparative degree di sini adalah membandingkan membandingkan dua benda atau dua subjek, yang berartinya agak lambat, agak cantik, agak bahagia. Kalau yang superlatif di sini adalah sangat lambat, sangat cantik, dan sangat bahagia. Sampai di sini paham? Oke, mari kita lanjut. I will give you an example. Here is the adjective hungry in all 3 degrees of comparison. Saya akan memberikan kata hungry, lapar. Lapar berubah jadi apa jika kita menggunakan 3 macam perbandingan tadi? Check it out. The first is, Lee is hungry. Ini adalah kalimat positive degree. Jika dirubah menjadi comparative degree, bagaimana? Lee is hungrier than Mark. Lee lebih lapar daripada Mark. Jika dirubah menjadi superlative degree menjadi Lee is the hungriest of all. Lee lebih sangat lapar daripada semua. Jadi ini tuh kayak hiperbola, bukan hiperbola, tapi menunjukkan yang banyak sekali, yang sangat sekali. Kita lihat kata kerja yang berikutnya, dangerously. Here is the adverb of dangerously.
In all three degrees of comparison, kita lihat berubah menjadi apa jika diubah menjadi ketiga macam degrees comparison. The first is Lee played dangerously today. Ini untuk kalimat positive degree. Tidak ada yang dibandingkan ya, berarti dia sendiri. Sama seperti contoh ini, tidak ada perbandingan karena dia positive degree. Kemudian yang kedua ada Lee played more dangerously than Mark. Lee bermain sangat berbahaya daripada Mark. Ini komparatif. Lee played most dangerously, superlatif. Sangat. Lee bermain sesuatu yang sangat berbahaya. Jadi sangatnya sangat banget. Itu masuknya ke superlatif degree. Oke, kita lanjut contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Another example in real life. Here is the adverb beautifully in all three degrees of comparison. Jadi di sini ada adverb beautifully. Kita bandingkan ya. Nomor 1. Making money is a hobby that will complement any other hobbies you have beautifully. Kata-kata dari businessman Scott Alexander. Kemudian, ini masuknya kemana ini? Ini masuknya ke positive degree. Yes, that's true. Kemudian yang kedua ada, this will be our reply to violence. To make music more intensely, more beautifully, more devoutly, and then ever before. Composer Leonard Bernstein. Ini masuk yang mana? Tebak anak-anak. Ada more beautifully, more devoutly, than ever before. That's true. Masuknya ke comparative. Kok comparative, ma'am? Iya, karena ada than ever before. Ada perbandingannya. Dan di sini adalah masuknya ke comparative. Kalau superlatif, jadi apa? Jadi most beautifully. Next, kita lihat contoh ketiga. Contoh ketiga yaitu more beautifully here. More beautifully yang di sini kan comparative degree nih. Tells us how music will be made compared to the past. Jadi yang dibandingkan adalah musik sebelumnya yang di sini ya. Jadi membandingkan dua benda. Nah, kita lihat contoh yang superlatif. Yang superlatif berubah menjadi apa? Yuk. Palermo is the most beautifully situated town in the world. It dreams away its life in the Concador, the exquisite valley that lies between two seas. Mengutip kalimat dari playwright Oscar Wilde. Jadi di sini untuk yang adjektifnya mana? Adjektifnya yaitu beautifully here menjadi kalimat superlatif menggunakan most. Most beautifully. Kalau yang more tadi yaitu comparative degree. Ya, di sini penjelasannya ya. Most beautifully the superlative degree. Jadi most beautifully di sini adalah superlative degree. Tells us that Palermo trumps every other town for its location. Jadi contoh dari superlative degree. Membandingkan dua atau lebih subjek atau bendanya. Seperti itu. Semoga mudah dipahami ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya, the rules for forming the comparative and superlative degrees of adjective. Jadi aturan formnya dalam comparative dan superlative degree di sini saya akan jelaskan kenapa pakai more, most, dan penggunaan tambahan er dan est. Jadi di sini untuk type of adjective yang one syllable, untuk tipe kata sifat yang satu syllable, strong di sini ya contohnya, contoh kata sifatnya. Kalau dalam comparative degree, dalam
perubahan comparative degree tambahkan er. Jadi stronger. Kalau berubah jadi superlative degree, berubah jadi strongest. Sangat kuat. Sangat. Ini yang superlatif ini yang tadi sudah saya jelaskan ya. Sangat gitu. Kemudian yang kedua ada one syllable ending vowel consonant. Satu syllable yang akhirannya konsonan vowel, contohnya atau huruf mati ya, bukan huruf mati. Vowel itu I, I, U, E, O itu loh, vowel. Contohnya adalah thin, berubah menjadi thinner, dan berubah menjadi thinness, double N. Kemudian, nah di sini nih yang perlu kalian pahami, penggunaan lebih dari satu syllable. Contohnya famous, ada berapa? 2 syllable. Famous. Tambahkan less atau more untuk comparative degree. Nih, penggunaan more ya. Lalu gunakan least or most dalam superlatif. Less ini untuk komparatif, perubahan dari less ke superlatif yaitu least. Ini. More berubah jadi most. Paham ya? Ya Allah, semoga paham ya kalian apa yang saya jelaskan. Kemudian, more than one syllable ending y. Yang berakhiran y. Contohnya silly. Silly ini 2 syllable ya, silly. Kemudian hapus y-nya. Y-nya dihapus, tambahin ier. Sillier. Ini. Kemudian untuk less-nya bisa ditambahin less silly. Jadi dua-duanya ini benar bisa pakai less silly atau sillier. Kemudian untuk yang superlatif tambahin ice, silliest atau less silly. Paham ya? Jadi yang kalian perhatikan adalah kata sifat atau kata kerjanya ini nanti. Kalau belakangnya pakai y, tambahin ier atau ice. Kemudian untuk irregular, kata kerja tidak beraturan, ada contohnya ada bad, good, many di sini. Di sini tidak ada tambahan untuk penggunaan r, ini more, most, less, nggak ada ya. Karena di sini kata kerjanya tidak beraturan. Bad jadi worse. Verb 1, verb 2, verb 3. Itu yang irregular. Perhatikan ya, saya sudah jelaskan, saya sudah kasih contoh waktu tatap muka ya untuk regular dan irregular verb. Kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Bad berubah jadi worse, berubah jadi worst yang superlatif. Kemudian good, better, best. Many, more, most. Paham ya? Ini benar-benar harus kalian perhatikan. Ini kuncinya di comparative degree itu ada di sini perubahannya. Baik, berikutnya. Contoh berikutnya ada fast, faster, dan fastest. Ada carefully, more carefully, and most carefully. Di sini yang irregular ada badly menjadi worse dan worse sama ya kayak ini. Bad. Walaupun ini badly, tetap berubahnya menjadi worse dan worse. Well, better, best. Jadi, note-nya adalah don't apply two rules for forming a comparative. Jangan mengaplikasikan dua aturan untuk merubah komparatif. Contohnya, jadi jangan di mix gitu ya. Udah contohnya nih, udah pakai higher ini prettier kok pakai more. Salah, yang benar hanya prettier aja atau more pretty. Bukan more prettier ya. Or a superlative.
Contohnya nih, best di sini kan dari kata well ya, superlatif. Jangan gunakan most, cukup best saja. Best di sini sudah mewakili superlatif. Yang most tadi digunakan untuk apa? Ya, digunakan untuk lebih dari satu syllable. Jadi yang di sini cukup more pretty atau prettier. Paham ya? Use the comparative degree when comparing just two things. Selalu gunakan comparative degree ketika membandingkan cuma dua benda atau cuma dua subjek. Jangan menggunakan kalimat superlatif jika itu subjeknya atau bendanya yang dibandingkan dua. Jadi penggunaan superlatif sendiri digunakan untuk membandingkan dua atau lebih. Jadi kalau dua aja, cuman dua, gunakan comparative degree. Paham ya? Use the comparative degree when comparing just two things. Gunakan comparative degree bukan superlatif ketika membandingkan dua benda. Paham? Insya Allah paham. Oke anak-anak, cuman segini dulu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian paham. Jika tidak paham, sekali lagi jangan lupa untuk meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Oke? Sampai di sini. Oke. Thank you for your attention. See you next week. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai degree comparison. Apa itu anak-anak degree comparison? Yaitu kata atau kalimat yang membandingkan dua kata sifat juga atau kata kerja. Nah, macam-macam degree comparison tadi ada berapa? That's great. They have three kind of degree comparison. Ada apa? Ada yang pertama ada positive degree, yang kedua ada comparative degree, dan ketiga ada superlative degree. Selalu kalian ingat macam dari comparison degree tersebut karena itu kunci dari kalian nanti akan untuk menganalisa sebuah kalimat atau membuat kalimat perbandingan seperti itu. Kalau komparatif digunakan untuk membandingkan berapa orang, berapa benda. That's great, untuk membandingkan dua orang atau dua benda. Sedangkan untuk superlatif membandingkan dua atau lebih subjek atau benda tersebut. Oke, selalu diingat-ingat ya. Oke, terima kasih atas waktu dan perhatian kalian hari ini. Semoga apa yang Ibu berikan masuk atau kalian mengerti apa yang Ibu sampaikan. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.